Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجد متين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام ملائكه المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا اكرم الاكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. قال صلى الله عليه وآله وبارك وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، والشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, sahabatnya, dan umatnya. Yang sama-sama kami muliakan seluruh imam Masjid Al-Muhajirin, yang khusus Al-Habib Ali Al-Bar, mata'anallahu ta'ala biduri hayati, Al-Ustaz Irsyad, Al-Ustaz Abdul Rahman, wa pengurus Yayasan Masjid Muhajirin, muadzin, pengurus seluruhnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita melanjutkan kajian Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, ringkasan dari kitab Sahih Al-Bukhari. Kita sampai ke riwayat di mana Nabi bersabda, ada 7 golongan yang Allah berikan naungan kepada mereka dengan naungan, dengan suatu naungan atau dengan naungannya yaumul la ilaha illallah, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Dan yang keempat, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Ya, kemudian yang kelima, yaitu seseorang laki-laki diajak oleh seorang wanita yang memiliki jabatan dan kecantikan untuk melakukan perzinahan, lalu dia mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan yang keenam, yang kelima ya,
seorang laki-laki bersedekah dengan sedekah lalu dia sembunyikan sedekahnya. Yang keenam, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh adalah seseorang mengingat Allah dalam keadaan sendiri lalu meneteskan air mata. Inilah 7 golongan yang mendapatkan naungan khusus di hari kiamat. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Yang ketiga, seseorang, ini baik laki-laki maupun perempuan. Kalau masjid yang dimaksud sini laki-laki, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajar maksiat oleh wanita yang memiliki jabatan, kedudukan, dan wanita yang cantik, namun dia takut kepada Allah. Yang keenam, seseorang bersedekah dengan satu sedekah lalu dia sembunyikan sedekahnya. Kemudian yang ketujuh adalah seorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri lalu dia meneteskan air mata. Ini hadis diterangkan oleh banyak ulama, bahkan menjadi kitab khusus dalam menjelaskan isi hadis tersebut. Di antara kitab yang ditulis secara khusus membahas hadis tersebut karya Syekh Muhammad bin Abdul Bari, ya, risalah tentang 7 orang yang mendapatkan naungan Allah. Risalah fi sab'atil ladzina yuzilluhumullahu yawmal qiyamah, karya Syekh Muhammad bin Abdul Bari. Nanti kita uraikan satu persatu. Tapi dari sekian golongan 7 tersebut, yang cukup panjang pembahasannya itu adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Jadi pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan berikut kita uraikan satu persatu. Ini secara khusus berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah contoh konkret pemuda-pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, pemuda-pemuda yang mempertahankan keimanannya di wilayah tempat tinggal mereka tersebar pemahaman menyembah berhala, tapi mereka mampu mempertahankan keimanan mereka. Dan nanti ada satu keramat mereka ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Ya, 309 tahun. Ini juga ada pembahasan apakah hitungannya Masehi atau hitungannya Hijriah. Atau ini 309 tahun apakah informasi dari Allah atau pernyataan dari ahli kitab yang Allah informasikan di dalam surat Al-Kahfi. Itu nanti akan dibahas satu persatu. Terkait mukjizat para anbiya, itu khusus kepada para nabi. Ada yang Allah tidurkan juga, tidurnya ratusan tahun, namanya Nabi Uzair alaihissalam. Kalau Ashabul Kahfi kesepakatan mereka bukan anbiya, mereka orang-orang pemuda-pemuda yang soleh, ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun kurang lebih. Sebelum membahas Ashabul Kahfi, terlebih dahulu kami ingin sampaikan bahwa ketika ruh manusia telah ditetapkan oleh Allah berpisah dengan jasad, maka hukum umumnya itu ruh itu akan ada di alam yang disebut alam barzakh.
Secara umum, ruh orang yang meninggal tidak bisa lagi keluar dari alam tersebut. Secara umum, ketika seseorang meninggal dunia, ruh ini akan dibawa oleh malaikat menghadap Allah, tapi tidak mubasyaratan, pertemuan secara langsung. Tapi dalam riwayat dan keterangan para ulama, dibawa ruh tersebut kemudian menghadap kepada Allah, dikasih catatan. Kalau dia orang baik, maka dicatat amal baik, dikembalikan lagi ke kuburan. Bahasanya malaikat itu di langit, dibawa ke langit. Setelah dicatat amalnya, dia orang baik, dicatat amal baik. Eliyin dalam bahasa Al-Quran itu eliyin, malaikat-malaikat yang mencatat ruh yang ketika baru lepas dari jasad, orang baru meninggal, dibawa oleh malaikat, dicatat amal baiknya. Setelah itu ruhnya dikembalikan lagi ke alam kubur. Kuburan yang ada simbolik, simbol, artinya bukan dia hidup di situ. Di situ hanya tempat jasad, tapi dia sudah berpindah ke alam yang namanya alam barzah. Alam barzah hajizun baina syai'ain, atau satu alam baina dunia wal akhirah. Satu alam di antara alam dunia dan akhirat, yang namanya barzah. Jadi sudah tidak bisa keluar lagi secara umum. Salah satu dalil yang menguatkan pendapat ini, sebagaimana dikutip oleh Imam As-Suyuti yang lahir 1849 Hijriah, wafat 1911 dalam kitab Syarh Sudur. Syarh Sudur, surat Al-Mu'minun ayat 100. Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang-orang yang meninggal dunia, mereka berada di satu alam namanya alam barzakh, menanti di tempat tersebut, di alam tersebut, hingga hari mereka dibangkitkan. Ini secara umum. Jadi jangan sampai kita menyatakan ada orang kesurupan ruhnya fulan, ruhnya fulana. Itu nanti bisa menjelekkan orang yang sudah meninggal. Jadi tidak ada tuh kemasukan ruh orang. Ruh memasuki jiwanya orang. Satu jasad dan bisa dimasuki dua ruh. Masing-masing punya ruh di satu jasad. Gak bisa satu jasad itu dua ruh. Itu kaidahnya. Belakangan kan ada kasus almarhumah di mana tuh 8 tahun ya kasusnya, dibunuh dan diperkosa. Ini pelakunya harus dihukum mati dalam hukum Islam, dan hukum negaranya sama. Hukum perkosa kemudian membunuh. Kemudian kasusnya terbongkar lewat apa? Ada yang kesurupan kawannya. Nah ini jangan kita beranggapan kesurupan sebab ruh korban tersebut, tapi itu adalah qarin, jin, yang setiap kita ini punya jin yang disebut qarin, selalu menemani kita. Qarin ada dua, ada yang qarinnya syaitan, ada qarin malaikat. Kalau yang syaitan mengajak kepada keburukan, kalau qarinnya malaikat mengajak kepada kebaikan. Makanya Imam Ghazali Hujjatul Islam
yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Beliau mengatakan dalam kitab Kimia As-Sa'adah bahwa di dalam diri manusia itu ada 4 sifat. Ada sifat syayatin. Semua di kita manusia, selain para nabi, para rasul tidak ada. Manusia biasa seperti kita punya 4 sifat di dalam diri kita. Sifat syayatin, sifat setan, itu ada. Yang kedua, sifatul bahari, sifat hewan ternak. Yang ketiga, sifatul syiba, sifat hewan buas. Yang keempat, sifatul malaika, sifat malaikat. Itu ada dalam diri kita. Makanya ketika manusia ini sudah jahat, lebih jahat dari setan, lebih jahat dari hewan buas. Karena apa? Karena 3 sifat jahat itu mendominasi dirinya. Sifat setan masuk, sifat hewan buas masuk, kemudian sifat hewan ternak yang mudah berakal juga masuk. Sifat malaikatnya kalah. Kalau sifat malaikat ini yang mendominasi, maka 3 sifat jahat itu hilang. Dia berputar di antara 2 hal tersebut. Jadi kalau kita lihat ada orang kemasukan, bukan dari ruh manusia yang sudah meninggal, tapi itu jin korinnya. Ada pendapat bahwa jin korin ini ada yang baik, ada yang jahat. Dia merekam semua apa yang kita lakukan itu, dia selalu bersama kita. Seperti kasus pembunuhan itu, dia menyaksikan itu, makanya dia bisa tahu siapa nama pelakunya, dia bisa cerita. Ya karena dia ada. Namanya juga korin. Korin itu bahasa dari Nabi Muhammad SAW. Itu hadis lagi. Riwayat Muslim, riwayat Imam Ahmad dalam Musnad. Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad ukila bihi qarinuhu minal malaikati wa qarinuhu minal jin." Tidaklah seorang di antara kalian melainkan ada ukila itu diwakilkan urusannya selalu bersamanya qarin dari bangsa malaikat dan qarin dari bangsa jin. Hadis tadi. Nah, dia awalnya baik. Ada qarin yang baik, ada qarin yang jahat. Qarin yang baik ini sifatnya sama kayak manusia, ada sifat rendah, sakit hati. Kalau dia sudah cinta sama qarinnya yang manusia, kemudian disakiti, dianiaya, dia juga merasakan kesedihan, dia juga menyimpan dendam. Ketika dia menyimpan dendam, ada yang diistilahkan jin jahat, disebut dengan syaitan. Kalau syaitan istilahnya itu adalah sifat-sifat jahat. Qarin ini dimanipulasi oleh syaitan, jin jahat. Yang tadinya dia baik, diganggu juga, dikasihkan jiwa-jiwa disudurin nas minal jinnati wan nas. Akhirnya dia dendam. Itu dibahas oleh para ulama di dalam kitab mereka. Jadi kalau kemasukan dari jin korin. Dan nanti juga kalau korin kita ini jahat, nanti di hadapan Allah di akhirat, dia membela diri. Dia mengatakan bahwa manusia ini yang jahat, bukan saya yang benar. Makanya yang sudah dikalahkan oleh sifat-sifat syaitan dalam dirinya, sifat-sifat hewan buas dalam dirinya, sudah mendominasi dirinya, itu setan tidak perlu lagi masuk ke dalam dirinya. Setan tidak perlu membisikkan lagi dalam hatinya. Kenapa? Karena dia lebih jahat dari setan. Setan sendiri takut. Kalau ada manusia jadi jahat, itu setan sendiri takut. Karena 3 potensi jahat itu digabung menjadi satu.
hewan buas ada, sifat setan ada, sifat binatang juga ada. Setan juga tidak perlu lagi membisikkan kejahatan tersebut. Maka di surat Qaf itu kalau kita baca surat Qaf, ini dalilnya Al-Quran. Qala qarinuhu rabbana ma aqaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Berkata qarinnya itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, ditafsirkan oleh Imam Mujahid, ditafsirkan oleh Imam Qatadah, dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang lahir tahun 701 Hijriah wafat 774 Hijriah. Mereka mengatakan yang dimaksudkan berkata qarinnya di situ adalah huwa asy-syaithanul ladzi wukila bihi. Dia adalah jin yang jahat yang selalu berkumpul menemani, selalu diwakilkan menemani orang tersebut. Diwakilkan menemani orang tersebut. Maka dia katakan di akhirat nanti di hadapan Allah, qala qarinu rabbana, lihat setan itu, iblis maupun syaitan, mereka itu gak ada masalah dengan Allah. Ta'zim kepada Allah itu tidak hilang dari mereka. Makanya iblis waktu diusir masih mengatakan wahai pencipta kami. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah menyebut nama Allah, khawatirnya kalah sama iblis. Iblis sekalipun itu diusir oleh Allah, dia tidak pernah lupakan Allah. Dia mengatakan wahai pencipta kami, dan masih menghormati Allah, memuliakan. Setan juga begitu, lihat tadi bahasa di surat Qaf. Ini padahal setan ini dimasukkan ke neraka, tapi ketika dialog dengan Allah, dia mengatakan qala qarinuhu rabbana subhanallah, wahai pencipta kami. Maha itu, ini manusia ini yang masuk neraka, salahkan saya. Itu bukan karena saya menyesatkan dia. Jangan saya dijadikan kambing hitam. Jangan saya disalahkan, kata setan. Setan yang disebut qarin di situ. Ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Akan tetapi dia sendiri yang sesatnya terlalu jauh, kata setan. Dia yang sesat, dia yang menyimpang, bukan saya, kata jin qarin tersebut yang disimbolkan sebagai syaitan. Allah Ta'ala marah. Qala lan tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil 'ain. Jangan kalian bertengkar di hadapanku, kata Allah. Jangan kalian saling menyalahkan. Kalian berdua sama. Sama. Saya sudah kirim peringatan lewat para anbiya. Saya sudah kirim peringatan lewat Nabi Muhammad SAW. Ini dakwah Nabi itu bukan saja, bukan hanya di manusia. Tapi kalian yang tidak mau ikut, kalian tidak mau menerima nasihatnya. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzullamin lil 'abid. Dan ucapan saya tidak pernah berubah, kata Allah. Firman saya tidak pernah dirubah, dan saya Allah tidak pernah menzalimi seorang apapun, kata Allah. Kalian yang zalimi diri kalian sendiri. Yauma naqulu li jahannam halim talati. Di hari tersebut kami mengatakan kepada neraka jahanam, bagaimana wahai neraka jahanam? Penghuninya sudah penuh belum? Apa kata neraka jahanam? Wa naqulu hal min mazid. Neraka jahanam mengatakan, ya Rabb, masih luas, masih butuh tambahan lagi, kata neraka jahanam. Ada dalil bahwa qarin itu ada. Dalam Al-Quran ada, dalam hadis juga ada. Kapan dia ada? Semenjak kita lahir, masing-masing ada saja. Kita lahir, mulailah dia di situ, sudah bersama kita. Makanya dalam hadis riwayat Abu Ya'la dalam Musnad, disunahkan kalau ada bayi yang baru lahir, diazankan di telinga kanan, dikomatkan di telinga kiri.
untuk menjaga bayi tersebut dari korin yang jahat. Nabi katakan, man wulida lahu fa'adzana fi udhunihi yumna wa adaba fi udhunihi yusra lam tadurrahu musibah. Apabila lahir seorang anak, maka dia azan di telinga kanannya dan dia qomat di telinga kirinya. Niscaya korin yang disebut musibah itu tidak bisa memberikan bahaya kepadanya. Jadi itu sunnah ya, mengazankan di telinga kanan, mengqomatkan di telinga kiri. Sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Hadisnya hadis hasan. Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan sunnah di dalam kitabnya, dan Imam Tirmidzi juga mengatakan hadis ini bagus derajatnya. Ya, dan di dalam mazhab Syafi'i juga banyak para ulama menganjurkan hal tersebut. Nah, jadi itu pemahamannya. Kita yang punya korin lahirnya sama dalam satu keterangan. Ada kitab membahas tentang alam jin, hal-hal yang berkaitan dengan bangsa jin. Karya Syekh Muhammad Ash-Shibli berjudul Al-Kamul Marjan fi Ahkamil Jan, yang nanti dita'liq oleh Imam Suyuti dalam kitab Bukhotnya. Di situ dikatakan bahwa ketika kita lahir, mulailah korin itu sudah menggoda. Ya, makanya bayi waktu lahir menangis karena di riwayat itu atau klik dikatakan dicubit oleh dia, sehingga bayi itu menangis. Belum pernah saya lihat bayi lahir pertama, dia menangis atau diam. Ya. Kalau ada bayi lahir pertama itu ajib, al-ajaib, satu keajaiban. Para anbiya lahir bayinya gak bisa digoda, mereka gak ada ini diusir. Riwayat korinnya para nabi soleh, makom aulia bangsa jin, ya, para aulia dari bangsa jin itu korinnya, karena gak ada nabi dari bangsa jin. Para nabi itu semuanya dari bangsa manusia, tidak ada dari bangsa malaikat dan tidak ada juga dari bangsa jin. Nah, dia ada terus menemani kita sampai kapan? Sampai kita meninggal, selesai. Ketika meninggal, kitanya meninggal, dianya masih ada. Makanya dia masih bisa tuh untuk ya mengungkapkan rekaman dan kesaksian yang dia lihat. Nanti dia masuk ke tubuh orang, di situ dia sampaikan apa yang dia saksikan. Dan kalau dia sudah dimanipulasi oleh syaitan yang jahat, maka dia akan menjadi korin yang nanti memiliki sifat syaitan. Dia menjadi jahat. Dan disebutkan banyak ulama terdahulu itu sahabat Nabi, ada yang bangsa manusia, ada yang bangsa jin. Rasulullah SAW dakwahnya itu kepada bangsa jin. Kita tahu sampai sekarang ada masjid jin di mana di kota Makkah ya, masjid jin. Di situ Nabi dakwah kepada bangsa jin. Turunlah surat jin. Di samping masjid jin, tidak jauh dari situ ada masjid pohon, masjid syajar, masjid pohon. Nabi ditantang oleh bangsa jin, kamu dakwah kepada kami dan kamu mengklaim diri kamu adalah seorang nabi, kata bangsa jin. Mereka banyak, nafarun minal jin dalam bahasa Al-Quran, nafarun minal jin, sekelompok bangsa jin, berarti banyak. Kalau kau seorang nabi, coba buktikan mukjizat. Apa yang kalian mau katanya? Itu ada pohon di situ. Coba datangkan pohon itu di hadapan kami. Maka Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk itu pohon. Dengan izin Allah, pohon itu lepas, akarnya itu lepas dari tanah, naik terbang ke pohon. Pohon itu terbang di atas udara. Bangsa jin menyaksikan, wah ini mukjizat, masuk Islam. Kemudian pohon itu lagi suruh terbang, dia kembali lagi masuk ke tempat semula. Maka dinamakan masjid itu masjid pohon. Itu
Itu yang ada di Makkah. Ada juga yang di Madinah ada. Disebut Masjid Pohon itu Bir Ali, tempat mikot. Kalau itu istilahnya dengan nama lain Masjid Pohon karena Nabi ketika mau mikot di situ sempat berteduh di pohon itu. Makanya dinamakan tempat itu Masjid Pohon. Tapi kalau yang di Makkah itu adalah saksi sejarah mukjizatnya Nabi Muhammad SAW untuk mendakwakan dakwah Islam kepada bangsa Jin. Dan akhirnya mereka masuk Islam semua di tangan Nabi Muhammad SAW. Ada ulama ahli hadis As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Bukhari bahkan menulis satu kitab berjudul Musnad Al-Jin. Musnad Al-Jin, kumpulan-kumpulan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Jin. Jadi sahabat dari bangsa Jin meriwayatkan hadis itu beliau tulis dalam kitab Musnad Al-Jin. Dan sahabat bangsa Jin ini umurnya panjang karena mereka bangsa Jin diberikan satu keistimewaan oleh Allah, yaitu umur mereka panjang, sehingga kemungkinan juga masih ada sahabat dari bangsa Jin yang masih hidup. Dan itu ditulis oleh Al-Imam Al-Muhaddits As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Bukhari dalam kitab Musnad Al-Jin. Kemudian pernah kami baca satu buku Bahthul Masail, pembahasan masalah-masalah keagamaan terkait masalah hukum yang biasa diadakan di berbagai pesantren yang ada di Jawa. Itu mereka punya forum namanya Bahthul Masail. Ada kiainya, ada santrinya, ada cendekiawannya, ada pemikirnya, semua dikumpulkan membahas satu masalah hukum atau beberapa masalah hukum Islam, terutama yang masalah tersebut tidak ada di zaman dahulu. Pernah saya baca, ya ini buku dari Ustaz Minanur Rahman yang beliau berguru kepada Kiai Haji Maimun Zubair, Allah yarham. Saya baca buku tersebut, ternyata sudah pernah dibahas hukum orang kesurupan. Hukum orang kesurupan, apakah itu dari jiwa manusia sendiri atau ada ruh yang masuk, ruh manusia yang sudah meninggal masuk? Karena kadang-kadang kan mengaku saya ini fulan, saya ini itu. Bahkan kadang-kadang mengaku saya ini Syekh berzina. Tapi kalau yang masuk itu jin, itu pasti bohong. Nabi yang katakan dia pembohong, punya sifat suka berbohong. Gitu. Ada benarnya Abu Hurairah dapat ijazah baca ayat kursi itu dari setan. Dan Nabi mengatakan, setan mengatakan kepadanya, kalau kau baca itu ayat kursi sebelum tidur, Allah akan kamu sampai waktu pagi kamu bangun. Itu diijazahkan oleh setan. Jadi syaratnya ayat kursi itu sebelum tidur syaratnya dari setan. Tapi Nabi katakan apa? Yang dia katakan benar, walaupun dia berdusta. Kata Nabi, ayat kursinya betul. Baca itu terjaga dari setan, kata Nabi itu benar. Tapi yang meriwayatkan setan itu bukan dusta. Kalau ditarik kepada ilmu hadis, maka ulama akan menolak hadis itu. Karena nggak boleh ada periwayat berdusta.